Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, sebelum lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya jangan lupa presensi terlebih dahulu ya di LMS. Untuk pertemuan hari ini kita tidak sinkron dulu, melainkan saya akan memberi penjelasan materi terkait materi hari ini melalui video pembelajaran ini. Oh iya, sebelumnya ngomong-ngomong tentang corona ya. Corona kan sekarang lagi marak nih. Jadi semisal kalian ada keperluan yang mengharuskan kalian keluar rumah, selalu patuhi protokol kesehatan ya, selalu terapkan 5M. Sekarang ini corona memang semakin marak, ditambah lagi ada rumor bahwa corona tersebut itu bisa menembus vaksin. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati. Tetapi meskipun COVID sekarang merajalela, tetapi jangan pernah berhenti belajar ya, karena masa depan akan dimiliki oleh mereka yang belajar dan menyiapkannya mulai hari ini. Dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan materi. Oh iya, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas mengenai apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai prinsip dasar persamaan akuntansi dan juga komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi sendiri itu merupakan persamaan yang menjadi acuan dalam akuntansi. Acuan dalam apa? Yaitu acuan dalam menggambarkan posisi aset, liabilitas dan juga ekuitas dalam suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini juga memberikan informasi bahwa aset perusahaan harus sama jumlahnya dengan jumlah liabilitas dan jumlah ekuitasnya. Dikarenakan bahwa semua aset perusahaan itu didapat dari liabilitas dan juga pembiayaan ekuitas. Di mana komponen dalam persamaan dasar akuntansi sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu aset, yang kedua itu liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, dan terakhir adalah biaya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai tabel persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua adalah analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu adalah setelah membaca bahan ajar dan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis transaksi dan juga membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai tabel persamaan dasar akuntansi. Cekidot. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan untuk menyusun suatu laporan keuangan. Jadi, setiap kali ada transaksi, pasti akan mempengaruhi dua unsur. Dan yang digunakan untuk mencatat pengaruh dari transaksi tersebut adalah dengan menggunakan tabel persamaan dasar akuntansi, di mana komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga biaya. Isi dalam tabel persamaan dasar akuntansi ini ada 4 kolom. Di antaranya yaitu 1. Kolom tanggal, di mana kolom tanggal ini diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Tanggal harus diisi secara urut sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, agar tidak terjadi adanya salah perhitungan atau hal yang dapat merugikan perusahaan yang lainnya. Jadi pada kolom tanggal harus ditulis berdasarkan hari terjadinya transaksi. Semisal kita melakukan transaksi pembelian mobil pada tanggal 16 Januari, maka yang dicatat pada kolom tanggal adalah 16 Januari tersebut. Dan pencatatan pada kolom tanggal ini harus urut dari tanggal muda ke tanggal tua. Misal, kita melakukan transaksi pada tanggal 10 Januari, tanggal 4 Januari, dan juga pada tanggal 11 Januari. Karena menulis tanggalnya harus urut, maka kita memasukkan transaksi tanggal 4 Januari terlebih dahulu, kemudian tanggal 10 Januari, dan yang terakhir adalah tanggal 11 Januari. Kolom yang kedua yaitu adalah kolom aset, di mana pada kolom aset ini terbagi menjadi beberapa kolom, seperti kas, kolom perlengkapan, peralatan, penyusutan peralatan, beban, dan kolom lainnya yang merupakan jenis harta lainnya, sesuai dengan perusahaan yang terkait. Jadi, pada kolom aset ini diisi nama-nama akun aset yang terpengaruh karena adanya transaksi. Jadi, semisal ada transaksi pembelian mobil dan transaksi pembelian tanah, maka pada kolom aktiva ada 2 kolom, yakni kolom mobil atau kendaraan, dan kolom kedua yaitu kolom tanah.
Dan yang terakhir yaitu ada kolom kas. Kenapa kok ada kolom kas? Karena yang dibuat untuk membeli mobil dan tanah itu adalah kas atau uang. Kolom yang ketiga yaitu adalah kolom liabilitas dan juga kolom modal. Di mana kolom ini terbagi menjadi dua, yaitu kolom pertama diisi dengan kolom liabilitas atau kolom utang, dan yang kedua adalah diisi dengan kolom modal atau kolom ekuitas. Kolom yang terakhir yang ada pada tabel persamaan dasar akuntansi yaitu ada kolom keterangan, di mana kolom ini hanya diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan, seperti penambahan atau pengurangan saldo modal. Jadi, pada kolom keterangan ini diisi ketika hanya ada penambahan atau pengurangan saldo modal. Misal kita melakukan transaksi pembelian peralatan. Kan yang terpengaruh ada dua akun ya. Akun aset bertambah yaitu peralatan dan juga akun aset berupa kas berkurang. Karena digunakan untuk membeli peralatan tersebut. Maka pada kolom keterangan ini kita isi dengan pembelian peralatan. Ini adalah merupakan contoh dari bentuk tabel persamaan dasar akuntansi, di mana pada kolom yang paling kiri sendiri ada kolom tanggal, sebelahnya ada kolom aset yang berisikan kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar muka dan juga peralatan. Sebelah kanan dari kolom aset ini ada kolom liabilitas dan juga kolom ekuitas, dan yang paling kanan sendiri yaitu ada kolom keterangan. Sebenarnya apa sih fungsi dari tabel persamaan akuntansi itu sendiri? Jadi, tabel persamaan akuntansi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencatatan keuangan suatu perusahaan. Karena dari catatan ini dapat diketahui bila ada hal yang aneh atau janggal pada saat terjadinya transaksi. Fungsi dari tabel persamaan akuntansi ini ada 4, di mana fungsi yang pertama yaitu adalah sebagai tempat mencatat segala transaksi keuangan. Artinya, semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan dicatat dalam tabel persamaan akuntansi, seperti penjualan atau pembelian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga dari sini dapat diketahui jika adanya penggelapan dana atau penyelewengan-penyelewengan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui besarnya saldo, di mana ketika nanti semua transaksi telah dicatat dalam tabel persamaan akuntansi, fungsi tabel ini adalah untuk melihat jumlah saldo dari masing-masing akun. Semisal akun kas saldonya berapa, hutangnya berapa, dan juga ekuitasnya berapa. Dikarenakan dalam tabel persamaan akuntansi terdapat total saldo dari akun-akun tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu adalah menjadi sumber pencatatan keuangan, di mana tabel persamaan dasar akuntansi ini dapat mempermudah perusahaan dalam membuat laporan keuangannya, karena tabel persamaan dasar ini merupakan tempat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi yang terakhir yaitu adalah untuk memeriksa ketepatan antara saldo aset dan juga liabilitas. Jika terjadi salah perhitungan, maka bisa menimbulkan kekacauan di perusahaan tersebut. Misalnya saja, ketika aset perusahaan tiba-tiba menurun tanpa ada penyebab yang jelas, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan kekacauan di perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke materi yang kedua, di mana kita akan membahas mengenai analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Di mana pada analisis transaksi itu sendiri, kita menggunakan sistem double entry. Sistem double entry ini atau biasa disebut dengan sistem pencatatan berpasangan merupakan sistem analisis transaksi di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal terhadap dua akun. Pengaruh tersebut akan mempengaruhi komponen aset dan juga akan mempengaruhi komponen utang ataupun kewajiban ataupun akan mempengaruhi terhadap akun modal atau ekuitasnya. Jadi, pada double entry system ini, dalam setiap melakukan pencatatan terhadap transaksi, pasti akan berpengaruh minimal dua akun, yakni pada akun aset, liabilitas, ataupun berpengaruh terhadap akun ekuitasnya. Selanjutnya yaitu adalah mengenai langkah-langkah analisis transaksi pada persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Misal pada aset itu ada akun kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Liabilitas itu ada akun utang bank, ada akun utang usaha, dan juga lain-lain. Dan pada ekuitas itu ada akun pemilik modal dan juga ada akun penarikan dana untuk pemilik atau yang biasa disebut dengan PRIV. Dalam contoh transaksi pembelian kendaraan secara kredit, kendaraan termasuk dalam jenis akun aset yaitu berupa akun kendaraan, dan juga karena dibelinya secara kredit, maka pasangannya adalah akun liabilitas yaitu hutang usaha.
Langkah yang kedua yaitu tentukan pengaruh transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Kita lihat dalam contoh, di mana contohnya adalah transaksi pembelian kendaraan secara kredit. Jadi, transaksi tersebut akan berpengaruh kepada dua akun, yakni akun kendaraan, di mana itu miliknya aset, dan juga akun hutang yang miliknya liabilitas. Langkah ketiga yaitu kita menentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah ada transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik ataupun menjadi turun. Masih dengan contoh yang sama, yaitu pembelian kendaraan secara kredit. Karena kendaraan tersebut dibeli dengan cara hutang, maka akun kendaraan akan bertambah dan juga akun hutang usaha juga bertambah. Langkah yang keempat yaitu kita tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut. Di mana dalam contoh pembelian kendaraan secara kredit sebesar 10 juta. Karena kendaraan tersebut dibeli dengan harga 10 juta, maka akun kendaraan akan bertambah 10 juta dan juga akun hutang usaha juga bertambah 10 juta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis transaksi. Transaksi yang pertama yaitu adalah transaksi dengan pemilik. Sebuah perusahaan yang didirikan pasti akan melakukan transaksi dengan pemiliknya. Biasanya terjadi di awal-awal pendirian. Transaksi dengan pemilik ini merupakan transaksi yang terjadi di antara perusahaan dan pemiliknya. Transaksi ini terdiri dari penyetoran modal oleh pemilik modal atau dengan pemilik perusahaan atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi sang pemilik perusahaan atau yang biasa disebut dengan PRIV. Jenis transaksi kedua yaitu adalah transaksi dengan pelanggan, di mana transaksi dengan pelanggan ini pasti akan sering terjadi. Karena transaksi ini terdiri dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya. Selain itu, juga berkaitan dengan transaksi retur atau pengembalian barang oleh pelanggan. Dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan yang ada atau ada barang yang cacat. Jenis transaksi yang ketiga yaitu adalah transaksi dengan pemasok. Transaksi dengan pemasok ini seperti transaksi pembelian bahan baku, pembelian produk atau pembelian barang dagangan, retur pengembalian, dan transaksi yang lainnya. Jenis transaksi yang terakhir yaitu adalah transaksi dengan kreditor. Beberapa contoh transaksi antara perusahaan dengan kreditor yakni transaksi penarikan pinjaman kepada bank atau transaksi pelunasan pinjaman kepada bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat analisis pada persamaan dasar akuntansi. Di mana perhatikan pada ilustrasi 1. Tanggal 1 Januari 2021, Pak Indra membuka bengkel dengan nama Bengkel Makmur. Pak Indra menyetorkan uang sejumlah 100 juta sebagai modal awal bengkel tersebut. Yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui akun-akun mana saja yang terkait dengan transaksi tersebut. Karena transaksi tersebut merupakan penyetoran modal, maka akun yang terkait adalah akun kas dan juga akun modal. Langkah kedua yaitu dengan menentukan pengaruh dari transaksi tersebut. Dikarenakan transaksi tersebut penyetoran modal, maka akun kas akan bertambah dan juga akun modal juga akan bertambah. Langkah yang terakhir yaitu adalah menentukan jumlah penambahan atau pengurangan saldonya. Dalam ilustrasi 1 tersebut, transaksinya yaitu adalah menyetorkan uang sejumlah 100 juta sebagai modal awal perusahaan. Berarti analisis transaksinya adalah akun kas bertambah sebesar 100 juta dan juga akun modal bertambah 100 juta. Ilustrasi kedua yaitu adalah pada tanggal 3 Januari 2021, Bengkel Makmur membeli peralatan untuk kegiatan operasional bengkel sebesar 10 juta secara tunai. Yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui akun-akun mana saja yang terkait dengan transaksi tersebut. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi terkait pembelian peralatan untuk kegiatan operasional secara tunai, maka akun yang terkait adalah akun kas dan juga akun peralatan. Langkah yang kedua, yaitu menentukan pengaruh dari transaksi tersebut. Di mana jika kita membeli peralatan, berarti kita memperoleh peralatan dan kita membayar uang untuk mendapatkan peralatan tersebut. Jadi akun yang terpengaruh yaitu akun kas berkurang dan juga akun peralatannya bertambah. Langkah yang terakhir yaitu adalah menentukan jumlah penambahan atau pengurangan saldonya. Di mana pada ilustrasi kedua yang membeli peralatan sebesar 10 juta. Jadi analisis transaksinya adalah
menambah aset berupa peralatan sebesar 10 juta dan juga mengurangi aset yang berupa kas untuk membeli peralatan tersebut sebesar 10 juta juga. Selanjutnya yaitu adalah ilustrasi ketiga. Pada tanggal 6 Januari, Bengkel Makmur membeli perlengkapan untuk kegiatan operasional bengkel sebesar 2 juta secara kredit. Jadi transaksi ini adalah transaksi untuk membeli perlengkapan tetapi dengan cara hutang. Langkah pertama, kita harus mengetahui akun-akun mana saja yang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi transaksi yang terkait yaitu adalah perlengkapan dan juga hutang, karena pembelian perlengkapan tersebut adalah secara kredit. Langkah yang kedua yaitu tentukan pengaruh transaksi tersebut. Jika dilihat pada ilustrasi ketiga, maka akun perlengkapan ini bertambah, dikarenakan bengkel itu membeli perlengkapan. Dan hutang bengkel juga bertambah karena dalam membeli perlengkapan tersebut, bengkel ini melakukan hutang. Langkah yang terakhir adalah menentukan jumlah penambahan atau jumlah pengurangan saldonya. Di mana pada ilustrasi ketiga ini, transaksi tersebut menambah aset, yaitu berupa akun perlengkapan sebesar 2 juta, dan juga menambah kewajiban berupa hutang usaha sebesar 2 juta. Dikarenakan bengkel ini membeli perlengkapan, yang artinya perlengkapan menjadi milik bengkel itu sendiri dengan harga 2 juta, maka dari itu akun perlengkapan bertambah 2 juta. Dan menambah kewajiban sebesar 2 juta itu dikarenakan dalam membeli perlengkapan tersebut, bengkel ini pinjam terhadap si penjualnya sebesar 2 juta. Jadi selain menambah perlengkapan, bengkel juga menambah hutangnya. Selanjutnya adalah ilustrasi keempat, yakni pada tanggal 10 Januari 2021, Bengkel Makmur memperoleh pendapatan sebesar 500.000 yang didapat atas pelayanan jasa terhadap konsumen bengkelnya. Langkah untuk menganalisisnya yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui akun-akun mana saja yang terkait dengan transaksi tersebut. Karena transaksi tersebut merupakan pendapatan jasa, maka akun yang terkait adalah akun kas dan juga akun modal. Langkah kedua, tentukan pengaruh transaksi tersebut, di mana akun kas bertambah dikarenakan pada saat memperoleh pendapatan itu akan menambah uang dan juga akun pendapatan modal juga bertambah. Langkah terakhir yaitu menentukan jumlah penambahan atau pengurangan saldonya. Dalam ilustrasi tersebut, transaksinya adalah memperoleh pendapatan sebesar 500.000 atas pelayanan jasa yang diberikan. Berarti analisis transaksinya adalah akun kas bertambah sebesar 500.000 dan juga akun pendapatan pada modal bertambah 500.000. Kemudian yaitu membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Berdasarkan ilustrasi 1 sampai ilustrasi 4, buatlah persamaan dasar akuntansinya. Dari ilustrasi 1 sampai ilustrasi 4 ini, akun yang terkait yaitu adalah akun kas, peralatan, perlengkapan, hutang, dan juga modal. Maka tabel persamaan dasar akuntansi yang dibuat yaitu yang paling kiri ada kolom tanggal, kemudian yang sebelah kanannya ada kolom aset yang berisikan antara kas, peralatan, dan juga perlengkapan, karena ketiga-tiganya adalah merupakan bagian daripada aset. Kemudian ada kolom liabilitas, ada juga kolom ekuitas, dan yang terakhir paling kanan sendiri yaitu ada kolom keterangan. Maka dengan demikian, tabel persamaan dasar akuntansi yang harus dibuat adalah seperti gambar tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau semisal ada yang ditanyakan, silahkan bertanya lewat forum atau bisa lewat grup, atau mungkin juga bisa PC saya langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Saya mengerti perasaan kalian ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara daring atau pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing. Tentunya kalian pasti merasa bosan dan juga pasti merasakan gabut ya. Maka dari itu, untuk menemani kegabutan kalian di rumah, saya mempunyai sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dicek pada LMS masing-masing, kerjakan tugas individu yang telah saya share, dibaca dan juga dipahami soalnya, dan juga silahkan mencari referensi dari berbagai sumber yang relevan. Dikerjakan di lembar kertas dan juga dikumpulkan paling lambat masih sama seperti yang minggu kemarin, yaitu besok pada jam 7 malam.
Nanti apabila dalam pengerjaan soal tersebut kalian merasa kesulitan, bisa ditanyakan di grup atau bisa PC saya, atau juga bisa komen pada forum yang akan saya sediakan nantinya. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan dibaca, dipahami, dan juga dipelajari mengenai mencatat transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Bisa dibaca dari modul yang telah saya share maupun dari sumber-sumber lain yang relevan. Saya mohon maaf apabila selama menjelaskan materi ini ada salah kata maupun perbuatan, baik yang saya mau sengaja maupun tidak. Semoga kedepannya pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka, dan juga semoga corona segera diangkat oleh Yang Maha Kuasa, dan juga semoga kita senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Saya pamit undur diri. Terima kasih karena telah melihat video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga sampai jumpa minggu depan. Tetap belajar ya, semangat.